Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjian Sarani. Saya dari kelas 553 S1 Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahida Eka Putri Nalida dari kelas A553 jurusan S1 Akuntansi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian. Nah, yang pertama adalah hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Secara umum, proposal penelitian memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang dilakukannya penelitian. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, manfaat dan pentingnya penelitian. Yang keempat, tinjauan teoretis yang menguraikan acuan teori yang utama dan elaborasinya serta berkaitan dengan berbagai hasil yang terdahulu. Yang kelima, kerangka pikir atau bingkai acuan dalam melakukan penelitian terhadap masalah itu. Yang keenam, asumsi atau hipotesis yang akan diuji. Yang ketujuh, sumber data atau subjek penelitian. Yang kedelapan, instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. Yang kesembilan, metode atau prosedur penelitian. Yang kesepuluh, teknik analisis data yang akan dilakukan. Dan yang kesebelas, daftar pustaka sementara. Tahapan-tahapan tersebut dapat diringkas menjadi pendahuluan, landasan teori, dan daftar pustaka, serta metodologi penelitian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, rumus masalah penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, ruang lingkup penelitian. Dan yang terakhir adalah hipotesis. Tahapan pendahuluan dan unsur-unsurnya berfungsi untuk memberikan latar belakang pemikiran, menuntun ke arah yang akan dilaksanakannya penelitian itu. Menentukan pokok masalah akan diteliti dan termasuk pentingnya penelitian, menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode tertentu. Rumusan masalah penelitian yang akan dibahas adalah pokok penelitian yang akan diteliti. Rumusan masalah dapat dinyatakan dalam kalimat tanya. Rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dikaitkan dengan strategi penelitian tertentu. Untuk dapat menyusun penelitian yang baik, perhatikan beberapa strategi penulisannya sebagai berikut. Yang pertama, gunakanlah kata-kata yang dimaksud, tujuan, dan sasaran. Yang kedua, tujuan penelitian kualitatif berfokus pada fenomena, sedangkan pada penelitian kuantitatif menunjukkan dua atau lebih variabel yang berelasi atau yang dapat dibandingkan. Yang ketiga, gunakan verba atau tindakan pada penelitian kualitatif seperti menemukan atau mengamati pengalaman, memahami dan mengembangkan dan menyajikan dan sebagainya. Adapun pada penelitian kuantitatif yaitu perbandingan antara pengaruh terhadap. Yang keempat, tunjukkan para partisipan atau subjek penelitian Anda. Yang kelima, tempatkanlah variabel bebas terlebih dahulu, ikuti variabel terikat dan variabel kontrol. Jadi, tujuan penelitian berisi tentang rencana jawaban terhadap persoalan penelitian tersebut. Pada proposal penelitian, jawaban sementara sering dinyatakan dalam bentuk hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Berarti dugaan atau simpulan sementara. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang landasan teori dan tinjauan pustaka. Yuk simak! Sesuai dengan namanya, ada dua unsur yang tersampaikan pada tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan permasalahan peneliti. Tujuan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian meliputi
Yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Yang kedua, sumber data penelitian. Yang ketiga, alur penelitian. Unsur yang pertama mengandung pengertian bahwa penelitian akan dilaksanakan pada kurun waktu dan di lokasi tertentu. Kedua hal itu sering disebut dengan latar penelitian. Dari ketiga unsur tersebut dapat dinyatakan bahwa tahapan metodologi penelitian menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan, serta langkah-langkah yang akan ditempuh. Salah satu pertimbangan utama untuk menentukan jenis metode yang akan digunakan adalah tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Contoh, jika tujuannya adalah untuk menguji hubungan, metode yang akan digunakan adalah metode penelitian korelasional. Jika tujuannya untuk membedakan hasil dua perlakuan, metodenya adalah eksperimen. Metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan. Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan model studi kasus ini mengungkap data dan informasi sebanyak mungkin tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai wadah meningkatkan kesadaran hukum. Pendekatan yang tadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dengan studi kasus, peneliti dapat melakukan penelitian dengan intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, atau gejala tertentu. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan teknik analisis data. Unsur teknik pengumpulan data berisi pemaparan tentang cara-cara yang akan dilakukan peneliti ketika akan mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan seorang peneliti akan bergantung pada tujuan dan metode yang sudah ditetapkannya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data akan mempengaruhi jenis instrumen yang akan digunakan. Dengan kata lain, jenis instrumen pengumpul data penelitian ini akan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang akan dipilih oleh peneliti. Peneliti akan melakukan penelitian langsung terhadap informan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dengan begitu, peneliti akan melengkapi diri dengan instrumen berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Definisi operasional. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dalam penelitian ini diartikan sebagai pengembangan kepribadian di perguruan tinggi yang berorientasi kepada pembentukan watak atau karakter warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang seharusnya ada. Tahap-tahap penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pra-penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Dan yang ketiga, tahap analisis data. D. Daftar pustaka. Meskipun tidak dimasukkan ke dalam struktur proposal teks penelitian, daftar pustaka merupakan kelengkapan yang sangat penting. Menganalisis struktur teks dengan genre mikro proposal penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka. Dan yang ketiga, metodologi penelitian. Masing-masing perguruan tinggi mungkin memiliki struktur yang berbeda. Akan tetapi, semuanya disusun secara sistematis dan logis. Sehingga, susunan itu mencerminkan alur berpikir yang logis pula.